Wis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wah, masih lemes ya. Udah pada sarapan belum nih? Sudah belum? Sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen hari ini. Siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya, Nihil. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang menjadi generasi pencinta Al-Quran. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan makna generasi pencinta Al-Quran, terus mengetahui cara mencintai Al-Quran, dan menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apa sih yang disebut dengan generasi pencinta Al-Quran? Baca Al-Quran, Bu. Ya, betul. Apakah cuma karena hanya memiliki Al-Quran di rumah saja, atau hanya membacanya pada saat pembelajaran? Tidak ya? Ya. Oke. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskannya. Jadi, generasi pencinta Al-Quran adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Artinya apa? Kita tidak hanya membaca, tetapi kita memahami isi kandungannya, mengamalkan ajarannya, dan menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana sih caranya untuk mencintai Al-Quran? Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Tidak harus membaca banyak-banyak, tetapi kita harus membacanya dengan istiqomah. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui isi kandungannya dan kita harus mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan mengambil keputusan. Nah, kalau mencintai Al-Quran, apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Hati menjadi damai. Jadi banyak ya manfaatnya ya. Yang pertama, akhlak kita bisa menjadi lebih baik, terus hati menjadi lebih tenang, kita bisa lebih rajin beribadah, dan juga kita bisa menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, serta mampu menghargai orang lain. Nah, jadi anak-anak, ukuran seorang mencintai Al-Quran itu bukan hanya seberapa sering kita membacanya, tetapi seberapa baik akhlak kita kepada orang lain. Nah, apabila membaca Al-Qur'annya kita semakin baik, maka semakin baik akhlak kita kepada orang lain. Terus, nah setelah kita mengetahui hikmah-hikmah tersebut, siapa di antara kalian yang siap meluangkan waktu sekitar 10 menit lah untuk, nggak maksudnya di rumah setiap hari. Siapa yang siap meluangkan waktu untuk baca Al-Quran? Saya, Bu. Kita harus meluangkan sedikit waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah paham ya berarti? Oke. Oke, sekarang untuk berdiskusi. Nah, di sini ada kasus nih. Pada saat berdoa sebelum pembelajaran dimulai, teman kamu yang berbeda agama sedang berdoa menurut keyakinan. Namun, mengganggu dan menertawakannya. Nah, menurut kalian tindakan tersebut benar atau tidak? Tidak.
Lalu bagaimana sih sikap yang seharusnya kita lakukan? Gimana? Menghargai Ibu. Ya betul. Betul, kita harus saling menghargai. Nah benar ya, tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak benar. Nah sebagai pencinta Al-Quran, kita juga harus sebagai pencinta Al-Quran, kita juga harus menghormati perbedaan, harus menjaga kerukunan, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran, serta menjadi teladan dalam akhlak. Oke. Sudah paham? Paham. Apa ada yang ingin bertanya? Oke. Nah, hari ini kita pelajari tentang generasi pecinta Al-Quran. Nah, generasi pencinta Al-Quran adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Generasi yang membaca, mengamalkan, dan memahami isi kandungan dalam Al-Quran. Sehingga kita memiliki akhlak yang baik, sopan, jujur, menghargai orang lain, terus bisa menjaga kerukunan dengan sama. Nah, semoga kita dapat menjadi bagian dari generasi pecinta Al-Quran tersebut. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebelum Ibu tutup, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah paham, Bu? Sudah paham ya berarti ya? Oke. Mungkin itu saja. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum masuk pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Siap, mulai. Hari ini hadir semua ya sepertinya. Hadir ya, komplit. Ya, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar cara membangun hubungan dengan umat yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu, atau membangun hubungan dengan ahli kitab melalui toleransi ya, dan
aja lanjut. Tapi laptopnya Ya, gini yang enak lah. Ya, melalui toleransi dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu siapa itu ahli kitab. Nah, jadi anak-anak, ahli kitab adalah kelompok atau umat yang kelompok atau umat yang menerima dan mencintai atau mempercayai kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelum Al-Quran. Jadi ya seperti umat-umat yang menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil ya. Jadi umat-umat yang menerima kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu pada masa lalu seperti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Isa. Secara istilah teologi, mereka Islam itu tidak disebut sebagai agama Islam seperti umatnya Nabi Muhammad, tetapi mereka beragama tauhid, yaitu menyembah Allah yang Maha Esa. Apakah ada pertanyaan, Mbak Neha? Saya Pak, Iya. lalu bagaimana surat dasar berinteraksi dengan mereka Pak? Apakah boleh berteman atau berbuat baik? Jawabannya sangat boleh ya. Bahkan diperintahkan dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, mari dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La tanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, yang artinya Allah itu tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dalam surah Quran surah Al-Mumtahanah ini bisa kita ambil 3 poin penting, yaitu yang pertama berbuat baik atau bahasa Arabnya tabaruhum. Kita diharuskan untuk menunjukkan kebaikan, kelembutan, keramahan kepada mereka yang berbuat damai kepada kita. Setelah itu yang kedua berlaku adil atau dalam bahasa Arab tuqsitu ilaihim. Nah, juga dalam hal transaksi, dalam hal kehidupan sehari-hari bermasyarakat, ya kita juga harus bersikap adil pada semua aspek kehidupan. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu yang ketiga, tidak memusuhi. Nah, jadi kita harus bersikap adil, bersikap ramah kepada mereka yang tidak memusuhi kita. Selanjutnya yaitu contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati. Jadi kita tidak boleh mengejek agama lain ya, atau orang yang berbeda keyakinan dengan kita, serta tidak boleh mengganggu ibadah orang lain. Setelah itu yang kedua ada bekerja sama. Ya, kita juga harus membantu dalam urusan kebaikan dan kegiatan sosial seperti bakti sosial, gotong royong ya. Selanjutnya yang ketiga ada menjaga adab. Ya, kita juga dianjurkan untuk berbicara santun, jujur dan tidak diskriminatif.
Nah, selanjutnya yaitu ada pertanyaan lagi. Mas Azizul ada pertanyaan? Saya ingin bertanya Pak. Iya. Kalau kita berbuat baik dan Iya. toleransi ya, Iya. apakah artinya kita boleh ikut kegiatan ibadah mereka yang lain agama dengan kita? Seperti itu. Ya, jawabannya sangat tidak boleh ya. Oh, baik Pak. Karena agama Islam itu sudah membedakan dengan tegas antara antara hukum sosial atau muamalah dan hukum ibadah atau tauhid ya. Yang pertama ada hormati keyakinan. Jadi kita harus menghormati dan menghargai keyakinan orang lain ya tanpa mengubah akidah kita sendiri. Selanjutnya itu menjaga identitas. Kita juga harus teguh pada ajaran dan ibadah Islam. Ya. Juga tidak mengikuti ritual atau ibadah orang lain. Nah, dasarnya apa? Dasarnya surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Praktik dalam muamalahnya ya kita harus menghormati dan berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas boleh dipimpin? Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini berangkat semua ya? Ya, bagus. Kalian tahu kita mau belajar apa hari ini? Tidak, Ibu. Tidak. Dibaca ya. Iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Oke. Kita mengulas lagi ya pelajaran SD. Rukun iman itu ada berapa? 6. 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. Allah. Yang ketiga iman kepada Kitab. Iya, yang keempat iman Rasul. kepada Rasul. Yang kelima iman kepada Hari akhir. Yang keenam Qadar dan qadar. betul. Iman kepada kitab. Iman artinya percaya. Percaya bahwasanya iman kepada kitab Allah itu wajib. Jadi kita harus mempercayai bahwa ada kitab-kitab Allah yang jumlahnya ada 4. Pertama kitab Taurat. Terus kitab Injil. Injil. Kitab Zabur. Kitab Al-Quran. Masih ingat nggak kitab Taurat oleh Nabi siapa? Musa. Musa, betul sekali. Kitab Zabur Isa. Nabi Daud. betul. Terus kitab Injil. Nabi I. Iya betul, Nabi Isa. Nah, yang terakhir kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung aja ya bikin kelompok kita
Ibu nanti bagi menjadi 3 kelompok. Jadi nanti berhitung ya dari sebelah kiri 1 sampai 3. Oke, yuk mulai berhitung. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, nah sekarang berkelompok dulu ya. Sesuai dengan 1, 1, 2, 2, 3, 3. Yuk. Ya. Betul. Ya, nanti Ibu bagi ya. Di sini ada lembar, isinya itu untuk kelompok 1. Di sini ada pertanyaan, ada tabel, kitab Taurat dan Zabur. Nah, di sini ada nama kitabnya, nama penerimanya, dan ada apa saja yang menunjukkan kitab tersebut. Terus pertanyaannya, di sini ada pertanyaan, nanti kalian jawab ya. Terus untuk ke kelompok 3 sama saja. Di sini ada tabel, terus di sini ada pertanyaan, nanti kalian jawab ya. Ibu bagi ya. Ya, nanti kalau udah selesai presentasi ya, satu-satu di depan ya. Oke. Ya, memaparkan jawabannya apa. Nah, ini Kak, nah kamu tuh di sini Al-Qur'an. Berarti nama penerimanya siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Terus Al-Qur'an itu sebagai kitab apa? Kan kitab terakhir atau apa seperti itu kan. Terus di sini ada pertanyaan, mengapa Al-Qur'an disebut sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Iya. Nanti kamu jawabannya apa ditulis di sini. Siap. Kamu udah paham kan? Ya ini di sini kan nama kitab, terus penerimanya siapa? Kitab Injil siapa? Terus suhuf Musa dan Ibrahim itu siapa? Nah, terus di sini itu terus ada hal yang penting apa yang Injil itu sebagai apa? Terus pertanyaan apa perbedaan Ini antara iya kitab? berarti. Kan oke. tahu kan perbedaannya? Ya, oke. Good. Oke. Yuk Mas Arthur. Ya untuk kelompoknya Mas Arthur ya. Ini kan ada nama kitab nih. Terus siapa penerimanya? Terus satu hal penting. Jadi itu kitab ini Taurat itu sebagai apa? Ini ya. Terus ini ada pertanyaan. Ini penggunaan kitab Taurat maksudnya kan ini di sini dijawab di sini ya karena apa? Ya. Udah ya? Sudah. Ya. Ya, udah satu saja ya. Yuk, Mbak Faiha boleh. Oke, di sini mau memaparkan hasil diskusi kami. Jadi nama kitabnya itu Al-Qur'an. Nah, untuk nabi penerimanya itu ada Nabi Muhammad SAW. Nah, satu hal penting tentang kitab ini yaitu kitab terakhir dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, mengapa Al-Qur'an disebut sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Karena Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Nah, yang isinya nasihat, hikmah, dan pujian kepada Allah. Untuk memutus perkara umat, Nabi Daud tetap menggunakan Taurat. Seperti itu. Oh iya, betul. Tepuk tangan dulu dong. Ya, bahwasanya Al-Qur'an itu kitab terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Terus untuk kelompok 2 boleh maju. Iya, kalau Injil itu kan nabi penerimanya kan Nabi Isa. Hal pentingnya itu menyempurnakan Taurat. Ada untuk nabi terakhir ya, untuk menyempurnakan Menyempurnakan Taurat. Iya, menyempurnakan Taurat. Terus ada suhuf Musa dan Ibrahim. Itu kan nabi penerimanya Nabi Musa dan Ibrahim. Yang di situ masih lembaran-lembaran terpisah belum dibukukan. Iya, betul. Jadi kalau ya boleh duduk. Jadi kalau kitab itu sudah menjadi satu buku utuh, tapi kalau mushaf itu menjadi beberapa lembar. Oke. Mungkin itu ya yang bisa Ibu sampaikan bahwasanya kalau kitab itu adalah lembaran utuh, kalau kalau mushaf itu lembar-lembaran yang belum dibukukan. Nah, intinya kalau Al-Qur'an itu menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya
kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, seperti itu ya. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis, Dek, WA-ne maringin Dek, WA-ne maringin Dek, kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, masih semangat? Sudah makan siang? Belum. Nanti abis ini pulang terus makan siang ya? Siap Ibu. Ya, oke. Punya uang. Aduh, disanguni enggak? Enggak. Parah sih. Nanti minta ya sama orang tua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Neha sakit, Ibu. Neha sakit. Oh ya Allah, semoga cepat sembuh ya untuk Neha. Amin. Semoga cepat diberikan kesembuhan. Oke. Ya, anak-anak, Ibu mau bertanya dulu nih. Coba anak-anak lihat ya di TV ya, di TV ini. Ini ada orang yang memaksa ya, marah-marah. Paman, ayo masuk Islam, itu yang terbaik untuk kita. Paman harus masuk Islam. Nah, apakah kita boleh memaksa orang yang beragama berbeda dengan kita untuk masuk ke dalam Islam? Tidak Ibu. Kenapa? Karena berbeda itu hal yang lumrah. Hal yang Lumrah wajib. iya, bagus sekali Azizul. Tepuk tangan dulu untuk Azizul. Iya, jadi kita tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua ini ya. Ini ada gambar di mana ada orang yang ingin beribadah di tempat ibadah orang lain. Kalau menurut anak-anak boleh nggak? Kayaknya sih nggak boleh deh, Bu. Nggak boleh? Iya. Oh iya, bagus Mbak Manda. Ada yang lain? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oh iya, nggak boleh ya. Iya, nanti di sini Ibu akan luruskan. Jadi di sini kita akan melihat praktik toleransi sepanjang umat Islam seperti itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi nanti diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak bisa menerapkan sikap toleransi ya nanti di rumah, di kehidupan masyarakat, di keluarga dan sebagainya. Seperti itu ya. Baik. Iya. Ngomong-ngomong, kemarin kita udah belajar apa itu toleransi. Toleransi itu apa sih? Iya betul, apa? Saling menghormati, saling menghargai. Iya betul sekali, bagus Mbak Tifana, tadi Mbak Amanda, Mas Azizul yang tadi menjawab. Tepuk tangannya dulu deh. Iya, toleransi itu adalah sikap saling menghormati. Iya betul. Nah, di sini Nabi Muhammad itu tidak pernah memaksa Abu Thalib untuk memeluk agama Islam seperti itu. Bahkan Abu Thalib itu kan pamannya ya, pamannya yang sangat
mendukung dakwah beliau, tapi beliau tidak masuk ke dalam Islam sampai akhir hayatnya itu beliau tidak masuk ke dalam Islam seperti. Tapi Nabi Muhammad tidak memaksa, bahkan fatnya secara baik-baik. Nah, terus praktik yang kedua bisa kita lihat pada saat Rasulullah itu membolehkan umat Nasrani kebaktian di masjid. Jadi kebaktian itu apa? Kebaktian itu seperti upacara lah ya, upacara adat dari umat Nasrani ini ya. Tapi awalnya sama sahabat itu mau ditolak, tapi Nabi itu memberi isyarat mereka untuk beribadah. Akhirnya rombongan Nasrani pun beribadah di Masjid Nabawi, tapi dengan catatan bahwasanya ini hanya bersifat sementara. Jadi tidak boleh secara rutin seperti itu ya. Kalau misal ada sebuah kepentingan atau sebuah terdesak kayak gitu ya, misalkan di sana tuh tempat ibadah kita sedang rusak, sedang diperbaiki atau lagi kena apa gitu, maka bolehlah untuk beribadah di tempat ibadah orang lain. Iya, betul. Nah, Ibu mau tanya nih, dari dua kisah ini ya, Ibu mau bertanya, ketika di desa kalian seperti itu ya, ada kegiatan perayaan hari besar ya, hari besar umat lain selain umat Islam seperti itu. Apakah sikap kita itu bagaimana? Menghargai, menghormati, Respect. Keren banget Mas Azizul. Ada lagi? Apakah mengejek? Wah, nggak boleh, kita mah nggak boleh mengejek. Nggak boleh kayak gitu ya. Nah, ada lagi, kita harus ngapain nih ketika umat lain itu sedang merayakan perayaan umatnya seperti itu? Tidak boleh mengganggu mereka, Bu. Iya, betul. Saat ibadah dan tetap menjaga ketenangan lingkungan. Iya, betul sekali. Apa tepuk tangan dulu untuk kita semuanya ya. Jadi, waduh, kok mati ya? Sesuai yang di dalam Quran surah Al-Kafirun ya, ayat 6 bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jis. Oke. Ya. Jadi selain dari kita harus menghargai agama ya, kita juga harus menghargai perbedaan pendapat, ras. Kalau misalkan nih, kok aku hitam dia putih, sikap kalian gimana? Respect, menghargai, menghormati. Kayak gitu. Ya, Iya. jelas. Yakin gak ngejek? Oh, enggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh ngejek-ngejek ya, karena kita itu punya kepribadian masing-masing. Nah, terus contohnya, itu di sana, misal nih ada yang sedang mengadakan kebaktian ya, di sini kok, aku sengaja nih mau nyalain musik yang keras, padahal niatnya ingin mengganggu. Itu boleh apa tidak? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kita harus menghargai. Terus contoh menghargai pendapat, ada yang ingin memberikan contoh? Toleransi lagi, satu contoh untuk menghargai toleransi seperti itu. Toleransi baik kepada sesama teman ataupun kepada orang lain gitu. Ada yang ingin memberi contoh? Ya, siapa? Saya, Bu. Oh iya, silakan. Mas Azizul. Contoh toleransi ya, Bu. Saya punya teman, Bu. Agamanya itu Kristen. Iya. Nah, dia itu selalu beribadah ketika hari Ahad. Dan saya selalu respect, Bu. Wih, tepuk tangan dulu untuk Mas Azizul ya. Jadi pembelajaran hari ini kita dapat memetik bahwasanya kita harus menghargai ya dan menghormati keyakinan dari orang lain seperti itu. Ibu harap nanti kalian bisa menerapkannya di rumah ya. Oke, pembelajaran hari ini cukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya apa nih? Ya, udah mulai. Lagi sore. Udah mulai, Wak. Apa wis lah kayak ya? Kira bisa digedein sih. Ulang. Ya, Tapi kan bisa ya. Udah mulai. Ya. Thank you ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Sudah istirahat semuanya ya. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau minta kalian untuk berdoa dulu ya. Boleh ketua kelasnya? Siap, bro. Ibu absen dulu ya. Ini masuk semua ya, berarti apa ada yang sakit mungkin? Ada yang izin? Nah, sedang izin. Oke, berarti cuma satu ya yang nggak berangkat ya, yang lain hadir. Oke, alhamdulillah. Sekarang kalian tahu nggak hari ini Ibu mau membawakan materi tentang apa? Toleransi umat beragama. Betul. Jadi kalian di sini ada yang punya teman yang beda agama nggak di sini? Oke. Jadi karena kalian punya teman yang berbeda agama ini, itu kita nggak boleh memusuhi mereka ya. Kita harus saling bertoleransi. Selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu menjelaskan bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama. Jadi yang tema tadi Ibu jelaskan itu lebih ke apa ya namanya, penjelasan utamanya itu tentang bentuk-bentuk toleransinya anak-anak, karena di pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian toleransi dan lain-lainnya. Hari ini tentang bentuk toleransinya. Lalu menyebutkan contoh-contoh toleransi dalam kehidupan sehari-hari dan juga menunjukkan sikap menghargai perbedaan antar agama. Jadi apa sih toleransi itu? Ada yang boleh ngacung bacakan? Saya, Bu. Boleh. Toleransi adalah sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya serta terbuka dan mengakui adanya perbedaan. Ya, betul. Jadi toleransi itu adalah sikap menghormati sesama ya. Jadi nggak semua orang itu punya pilihan yang sama seperti kita. Jadi karena setiap orang itu memiliki pendapat keputusan yang berbeda-beda, jadi kita harus saling menghormati, dan perbedaannya itu bisa dapat berupa suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Di sini pun ada dalil dari Al-Qur'annya. Jadi Allah itu juga memerintahkan kita untuk memiliki sikap toleransi. Boleh dibacakan bersama-sama ya anak-anak? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Jadi artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Jadi Allah pun memerintahkan kita untuk belajar bertoleransi anak-anak. Terus sekarang kita lanjut ke materi utamanya. Yang pertama itu ada bentuk toleransi. Yang pertama itu menghargai keberadaan agama selain Islam. Jadi kita itu harus mengakui adanya perbedaan agama, nggak membenci orang atau memusuhi orang karena kita berbeda agama seperti itu. Jadi tetap menjalin hubungan sosial dengan baik. Yang kedua itu menghormati keyakinan dan simbol agama lain. Jadi kita itu harus menghormati keyakinan orang lain, tidak menghina agama lain, terus juga tidak mencemooh simbol-simbol yang ada pada agama-agama lain seperti itu. Jadi kita juga tidak boleh mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadahnya. Dan yang terakhir itu ada bentuk toleransi yang ketiga, bekerja sama dalam urusan sosial dan kemanusiaan. Jadi kita itu boleh bekerja sama dengan pemeluk agama lain, salah
Di antaranya itu ada gotong royong, kegiatan sosial, membantu korban bencana, dan juga kegiatan kemanusiaan. Yang tidak boleh, ada yang tahu nggak apa? Akidah dan ibadah. Itu yang tidak diperbolehkan. Terus sekarang sudah pada paham semua ya yang materi yang Ibu sampaikan hari ini? Ibu mau bertanya ke salah satu anak. Jadi pertanyaannya itu sebutkan 3 bentuk toleransi yang sudah Ibu sebutkan tadi. Boleh Mas Azizul? Boleh Bu. 3 bentuk toleransi yang terdapat di agama. Yang pertama, menghargai keberadaan agama selain Islam, menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama lain, serta bekerja sama dalam urusan sosial dan kemanusiaan tanpa mencampur adukan akidah. Oke, boleh. Tepuk tangan buat Mas Azizul. Boleh pertanyaan kedua ya, Ibu bertanya 2 kali ya. Yang kedua, sebutkan contoh-contoh toleransi dalam keagamaan. Boleh Mas Atur? Bekerja sama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau membantu orang yang terkena musibah tanpa membedakan agama. Nah, betul. Tepuk tangan untuk Mas Atur. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi untuk kesimpulannya sudah cukup seperti yang tadi itu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galang. Belum ya? Oh masih ya? Nggak boleh gitu sih. Sini, baterainya begini. Di sini PPT nih kok. Kalian nanti berdiskusi kalian jadi kelompok kemudian itu bertiga sampai 4 Ganti wifi coba. Ada dia juga. Kenapa ya? Ganti wifi gua coba. Apa sandinya? Samsung.
Guru. Iya ya. 1 sampai 8. Udah ah. 1 sampai 8. Langsung bayar mana lah? Kok ya ora apa-apa. Ya mesti. Coba bisa nggak? Yes, gege iki loh. Ah, bisa cuy. Apa, Pak? Ya ora apa-apa. Ya wis. Udah makan waktu satu sendiri. Lah, gua harus nampilin tapi ini. Ora dadi, Cuk. Iya, mic-nya tuh dipakai dulu. Mikir di sini. Mana mic-nya? Itu 5 menit dulu. Ya udahlah, ngulang lagi aja lah. Ini kocak banget nanti di YouTube sumpah. Udah gua kirim. Iya. Manda. Refresh coba. Oke, jadi kita nanti pakai waktu yang nanti. Aduh, masih muat maning. Hei Pak IF. No. Pendampung. Habis. Salam. Baik. Ya. Salam PR pulang. Iya, langsung PR benar rapat. Ini otomatis nyala apa gimana sih? Kan gak lucu kalau masuk di YouTube. Masalahnya kita nggak ada DPL-nya kok. Saya makan. Iya. Diam anteng. Hidup. Hah? Kulit. Asik. Asik. Hitung duit mama. Bukan ngitung duit itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mending nanti. Lama di muka bayar lah. Muka bayar. Telur. Maksudnya nanti nggak Ya udah. Sakit dulu ya. Coba lambai dulu. Maksudnya ini yang apa sih dalam kos. Cepet pencet tuh. Tadi pasang. Nak libat juga. Ngapa lah? Nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah luar biasa. Bapak tuh heran ya? Baru masuk nih. Kenapa kalau Bapak masuk kelas ini tuh hawanya tuh kayak hawa-hawa surga gitu? Waduh. Biar semakin surga, ayo kita baca doa bersama dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Gak ada. Oh, Nasyo nggak hadir. Kenapa tuh dia? Oh, Alfa. Oh, ya udah, ya. Ya, terserah.
kejujuran apa yang sudah kalian lakukan pada hari ini? Waduh, kejujuran. Minta uang saku. Kok jujur minta uang saku lu gimana? Oh, ya gimana Mbak? Pojok. Ini ngabarin ke orang tua bahwa uang sakunya udah habis. Itu saya jujur nggak apa-apa. Atau Mbak Nashwa, sudahkah hari ini melakukan kejujuran? Apa aja bebas asal ngomong baik. Lah ini kenapa kemari? Aku jujur kepada orang tua bahwasanya aku Puasa. Laper, cocok. aku sudah belajar dengan baik. Oh. Masya Allah, tepuk tangan. Coba, Bapak mau tanya kepada Mbak Sisil. Jika Mbak Sisil menemukan sebuah uang bernilai 100.000, seperti yang ada di gambar, itu lebih deh. Di tengah lapangan sekolah atau di depan rektorat, apa yang akan Mbak Sisil lakukan? Langsung ke kantin. Ambil sendiri dong. Oh. Ayo. Yang lain nanti sabar, nanti ditanya. Oke. Ya, gimana Mbak Sisil? Pasti langsung dimasukin ke ATM. Betul? Oh iya. Ya udah. Sebenarnya bukan seperti itu perlakuannya Mbak Sisil. Yang benar adalah bagaimana kita ingin mengembalikan sesuatu yang bukan hak milik kita. Maka dari itu, pada hari ini Bapak akan sedikit mengulik bersama anak-anak semua terkait apa itu jujur. Mungkin kita semua udah tahu, ya nggak? Jujur itu kita udah ya familiar lah. Cuma di sini Bapak akan sedikit nampar sedikit lah. Barangkali kita ada hal-hal yang lupa, hal-hal sepele yang sering kita lakukan padahal itu bohong. Coba Mas Azizul, apa itu jujur? Jujur adalah kita berbicara luas, benar, sesuai dengan ajaran Islam. Oh ya. Benar dan baik. Mbak Nashwa, apakah hebat Mas Azizul, hebat sekali loh. Sekarang Mbak Nashwa, apakah benar jujur itu hanya sekedar menyampaikan sesuatu pada kejadian yang sudah terjadi pada kenyataannya? Iya. Berarti kalau misalkan perbuatan Bapak maling. Wow. Tawa baik. Yang bener apa? Serius? Perbuatan Bapak maling misal. Tapi dalam niat Bapak itu sebenarnya bukan maling. Ya tetap salah dong, Pak. Nah, betul kan, berarti tetap salah kan? Berarti jujur itu bukan sekedar kita tuh menyampaikan sesuatu yang sesuai fakta. Tapi bagaimana, mantiknya udah habis. Bagaimana isi hati kita, niat kita itu sesuai dengan apa yang kita lakukan juga. Kita baca sama ya. Nah, ini dia, buset. Hati, lisan, dan perbuatan itu selaras. Capek gue ngajar juga. Tawa baik. Maksudnya gimana, Pak? Saya niat untuk ketika ketemu uang ya. Wah, 100.000 nih, lumayan beli batagor dapat 20 porsi. Segerobak. Niat Bapak kan pengen, waduh, ini duit siapa nih, pengen ngembaliin. Terus lisan Bapak mengucapkan, ini duit siapa? Direalisasikan dengan perbuatan. Jadi hati Bapak ingin mengembalikan uang ini, lisannya mengucapkan untuk menginformasikan kepada sesama, dan perbuatannya sesuai dengan hati dan Semua bisa diselesaikan dengan aku pengen minum. Nanda tolongin aku. Di tas aku ada minum buat Pak, kuning. apa sih Pak dalil jujur? Pak,
Coba, ada yang tahu Arabnya Bapak kasih gocap beneran? Ini beneran di luar micro teaching. Ada yang tahu? Kurang tepat. Sumpah ini gocap 50.000. Kalau baca boleh ya? Ya, buset. Orang boleh. Orang boleh, Nak? Boleh lah. Ya wis 25. Ya Allah. Ya nggak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sodikin apa sodikun? Sodikin. Kenapa jujur itu bersandingan dengan bertakwa, Pak? Nih, Bapak akan sedikit cerita. Pada zaman salafus soleh, tahu salafus soleh? Orang-orang terdahulu yang soleh. Ada orang yang mau belajar, tapi belajarnya itu ibaratnya ke Kairo, ke Mesir. Lalu sama emaknya dikasih 40 dinar nih buat lo, kata emaknya. Nah, di tengah jalan menuju Kairo, ujung dihadang sama begal. Ditanya lah tuh si Fulan, kamu punya apa? Itu kan masih anak kecil ya, masih SMP lah. Tapi kan orang-orang zaman dulu kan keren. SMP aja udah melalang buana ke Kairo, ke Sudan. Buat apa? Buat cari ilmu. Ditanya, kamu punya apa? Saya punya 40 dinar, Pak. Nah, terus bener gak? Ini udah nyala belum ya? Ini biru biasanya Takut. Yes, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari salah satu akhlak terpuji. Nah, dari teman-teman semua yang ada di sini, siapa yang pernah mendengar kata amanah? Saya. Oke, ada yang udah, ada yang belum ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pematerian kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Nah, bisa ngelihat semua ya di layar. Jadi siapa yang tahu ini tuh gambar apa kira-kira? Gambar Oke, langsung aja ya. Jadi di sini itu ada seorang anak yang menemukan dompet yang bukan miliknya. Nah, jika kalian ada di posisi anak tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan langsung pergi ke kantin? Apa kalian mengambil dompet tersebut dan menyimpannya langsung ke tabungan kalian atau membiarkannya nih? Siapa yang tahu? Satu. Ya, Mbak Neha. Kembalikan ke yang punya buku. Oke. Nah, tapi kenapa kita harus mengembalikannya nih ke yang punya? Kenapa tuh? Siapa yang tahu? Gabut, Bu. Saya, Bu. Iya, kenapa kita harus mengembalikannya? Karena dompet tersebut bukan milik kita. Iya, oke. Nah, jadi kita harus mengembalikan apa yang bukan hak kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang
apa itu amanah. Oke, jadi amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam menjaga dan melaksanakan sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi, secara sederhana, amanah itu apa? Dapat dipercaya. Jadi, ketika ada seseorang memberikan sesuatu kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita, maka kita sebagai orang yang diberi amanah itu harus melaksanakan dan menjaga tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita. Nah, tapi amanah itu bukan hanya sekedar barang titipan nih teman-teman, tapi dia juga mengajarkan kita bagaimana untuk sikap tanggung jawab. Oke, nah selanjutnya seperti yang sudah dibilang tadi, jika kita diberi kepercayaan oleh orang lain, maka kita harus menjaga kepercayaan itu, karena itu termasuk ke dalam bagaimana kita melaksanakan tanggung jawab tersebut. Nah, misalnya nih, kalian diberi titipan uang oleh teman kalian. Nah, diberi titipan uang oleh teman kalian. Nah, kalian apa yang akan kalian lakukan terhadap uang tersebut, Mbak Manda? Saya lipat. Oh, dilipat ya, disimpan sendiri. Bagus. Oh gitu. Oke. Jadi di dalam sikap amanah ini kita diajarkan untuk tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Nah, kita diajarkan di dalam sikap amanah tidak mengambil apa yang bukan hak kita. Nah, amanah berarti menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab. Nah, apa nih? Nah, jadi di sini Ibu memberikan bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari kita bersikap amanah. Yang pertama itu ada di lingkungan rumah, ketika orang tua kalian menyuruh kalian menjaga adik kalian, berarti kalian diberi amanah itu harus menjaganya. Nah, ketika di sekolah, ketika ada guru yang memberikan tugas kepada kalian, jadi kita sebagai siswa harus mengerjakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah, yang selanjutnya itu ada dengan teman, yang dimana tadi ya, seperti yang sudah kita bahas di belakang-belakang, ketika ada teman yang menitipkan barang kepada kita itu sebagai teman yang diberi amanah harus menjaga dan mengembalikannya sesuai dengan apa yang sudah dititipi di awal. Nah, mengapa kita harus bersikap amanah? Karena ketika kita mempunyai sikap amanah, kita itu dipercaya oleh orang lain. Nah, ketika kita dipercayai oleh orang lain, kita akan disayang oleh banyak orang. Nah, kita juga akan kurang tepat apa tuh? Bukan meregulasi. Bukan merefleksikan. Kita mempunyai sikap tanggung jawab. Nah, gitu. Bukan, jadi bukan itu ya Mas Galang ya. Nah, kita mempunyai sikap amanah, kita juga tidak hanya disayangi oleh teman, oleh orang sekitar, tetapi dengan kita mempunyai sikap amanah, kita juga berarti mempunyai akhlak yang baik. Nah, jadi di sini Ibu mau memberikan kalian kasus-kasus untuk dianalisis nih. Nanti kalian bentuk 3 kelompok menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti kelompok 1 mengerjakan kasus 1, kelompok 2 kasus 2 dan seterusnya. Nanti salah satu dari kelompok kalian memaparkan apa yang sudah didiskusikan. Waktunya 1 menit ya teman-teman. Langsung dibentuk aja ya kelompoknya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4. Oke? Oke. Itu ya nanti dibaca di bukunya masing-masing. Siap, Bu. Sudah selesai. Sudah ya? Oke, ayo kelompok 1 dibaca. Apa yang dibaca, Bu? Kasus kelompok 1 ya, Bu? Kasus 1 kelompok 1. Raka. Ya. Raka itu amanah. Raka itu amanah, tapi alasannya kenapa tuh?
menjaga dan mengembalikan uang yang dititipkan. Oke, kasus 1 berarti termasuk ke dalam sikap Amanah. Nah, kalau kelompok 2 nih. Mana kelompok 2? Ya, kelompok 2 nih Mbak Manda, ayo. Kita tidak amanah karena tidak mengerjakan tanggung jawab dalam tugas kelompok. Oke, bagus. Nah, kelompok 3 nih langsung aja, ayo. Tidak amanah, Bu. Kenapa tuh? Karena mengambil barang yang bukan miliknya. Takut Bu. Kebalikannya. Oke. Nah, Ibu mau kalian merefleksikan diri nih hari ini setelah pembelajaran ini. Sikap amanah apa yang akan kalian lakukan pada hari ini? Mbak Naik. Oh, ya Mbak Cindy. Itu tuh. Bismillah tawassul. Mirror ya? Mirror banget. Aku jadi menceng di situ. Maring kae, maring dokumen. Ya Allah, maring dokumen. Loro bikin roja tamar dia. Uli fi ibadi wa dakhuli jannat. Masya Allah. Kayak gitu. Aduh, waktu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Oke. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Doa kelas. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Azizul. Kenapa itu? Katanya diare itu. Oke. Semoga Mas Azizul cepat sembuh ya, tidak diare lagi. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang 4 sifat wajib Nabi dan Rasul. Sebelumnya udah pada tahu belum Nabi dan Rasul? Itu siapa? Nabi, utusan Allah. Siapa? Oke. Ini pertanyaan apa ya, Pak? Oke, jika kalian langsung masuk aja ya. Jika kalian dipercaya oleh teman kalian, misal teman kalian nih menitip dompet kepada saya menitip dompet kepada Mbak Amanda. Sikap apa yang akan dilakukan oleh Mbak Amanda? Ya jangan Ibu. Dibawa pulang, Bo, dibawa pulang. Duh, Saya untuk tabungan kita sendiri. Simpan dulu, disimpan Bu. kenapa? Jaga di amanah. Karena bukan punya saya. Oke, lanjut aja ya. Nih, Nabi dan Rasul itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu. Salah nggak sih? Kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan Rasul itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Oke. Selanjutnya,
Sifat wajib Nabi dan Rasul ada berapa? 4. Apa aja? Sidik, amanah, taklim, fatonah. Udah pada tahu belum artinya apa aja? Sudah. Sidik apa? Jujur atau benar. Nabi dan Rasul selalu berkata dan berbuat benar serta tidak berdusta dalam segala hal. Betul, apapun. Terus yang kedua itu amanah. Dapat dipercaya. Ya, silakan Mbak Amanda baca amanah itu. Amanah dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu menjaga kepercayaan dengan teguh melaksanakan tugas yang diberikan Allah dengan sempurna. Betul. Selanjutnya yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Nabi dan Rasul wajib menyampaikan wahyu dan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya tanpa ada satupun yang disembunyikan. Jadi secara transparan atau terang. Selanjutnya yang terakhir ada fatonah atau cerdas. Memiliki kecerdasan luar biasa dalam menerima, memahami, menyampaikan wahyu serta tangkas menghadapi berbagai persoalan umat. Oke. Di sini Ibu sertakan sifat, arti dan contoh nyatanya. Siapa yang mau membaca? Saya. Oke, silakan Manasya. Itu sifatnya sidik, arti jujur, contoh nyatanya itu tidak mencontek, amanah dapat dipercaya itu menjaga titipan, tapi menyampaikan informasi yang benar, fatonah cerdas dibuktikan dengan rajin. Oke. Berarti sampai sini kalian sudah sangat amat paham dan Ibu harap kalian juga bisa mengamalkan 4 sifat tersebut. Oke. Seperti biasa ya, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Sini kelompok 1 dan sini kelompok 2. Dan ini apa sih? Ini tuh nanti kalian jodohkan sifat sama arti sama apa ya ini? Aksi nyatanya. Terus yang kedua itu di sini ada studi kasus. Nanti kalian isi sesuai sifat-sifat yang benar, oke? Paham? Paham Ibu. Silakan. Bu, aku mau izin ke belakang sebentar. Boleh, boleh. Diisi aja. Bukan berarti. Diisi dong anak-anak. Saya punya pulpen 2. Buat apa ini? Oke. Habis kalian selesai mengerjakan, Ibu nanti menunjuk salah satu dari kelompok kalian untuk membacakan hasilnya. Siti Fatimah. Oke, yang sudah silakan boleh maju terlebih dahulu. Gak apa-apa, ayo. Sini sekalian maju. Kon baca. Silakan dibaca. Jodohkan yuk. Dibaca. Ya. Sidik di sini cek benar atau jujur. Terus ini nggak dikerjain guys. Anak-anak. Benar atau jujur dalam perkataan, perbuatan dan tidak pernah berdusta. Betul. Terus amanah berarti dapat dipercaya. Yang D, menjaga kepercayaan dan melaksanakan tugas dari Allah dengan penuh tanggung jawab. Betul. Terus tabligh menyampaikan berarti yang B, menyampaikan wahyu dan ajaran Allah kepada umat manusia dengan sebaik-baiknya. Terus fatonah berarti yang A, cerdas, memiliki kecerdasan dalam memahami dan menyampaikan wahyu serta menyelesaikan masalah. Tuh, tepuk tangan untuk Mbak Manda. Oke.
Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, silakan rapikan kursi terlebih dahulu. Cek kanan kiri kalian apakah ada sampah atau tidak. Ini Pak. Kalau ada sampah silahkan disimpan dulu ya di tas. Oke Pak, tenang ya teman-teman, anak-anak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah pada sehat ya. Dan Bapak mau absen terlebih dahulu. Di sini ada yang nggak berangkat? Amanda. Oh, kenapa? Katanya itu ikut besan. Oh, ikut besan. Izin dulu ya berarti ya. Oke. Selain Amanda berarti berangkat semuanya ya? Berangkat. Oke, baik. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih toleransi interumat beragama itu. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya pada anak-anakku semuanya. Nah, pernahkah kalian itu berbeda pendapat dengan teman kalian? Tidak. Pernah masih ya? Kamu lagi izin? Iya, betul. Nah, kemudian bagaimana sikap kalian ketika teman memiliki pendapat yang berbeda? Sikapnya seperti apa? Apakah mencela atau mengejek atau menghargai? Menghargai ya? Nah, betul. Jadi anak-anak kita itu akan belajar tentang toleransi ya, interumat beragama. Sebelum kita menuju ke pembahasan intinya, kita harus tahu dulu apa itu toleransi. Kemarin sudah sempat belajar toleransi ya. Coba ada yang masih ingat nggak toleransi itu apa? Saya menghargai, Pak. Betul, yang lain? Menghormati, Pak. Betul, yang lain? Tidak memaksa ya. Betul apa yang tadi dijawab oleh Mbak Naswa dan juga Mbak Manda. Toleransi itu adalah menghargai dan menghormati dan tidak ada paksaan dalam sebuah perbedaan. Nah, kata kuncinya itu menghargai ya. Seperti itu. Nah, kemudian pengertian toleransi interumat beragama. Nah, toleransi interumat beragama ini adalah sikap saling menghargai perbedaan pendapat, pemahaman maupun praktik ibadah sesama umat muslim. Nah, kita akan membahas tentang ini ya. Dalam agama Islam itu banyak aliran-aliran ya. Kemudian madhab-madhab, ada empat madhab, yaitu madhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Nah, banyak sekali perbedaan. Nah, Bapak akan bercerita ya, bukan bercerita, akan menyebutkan salah satu contoh ya dalam beragama Islam. Ada dua organisasi yang dan juga NU. Nah, contohnya itu perbedaannya adalah ketika melaksanakan ibadah, ketika sholat subuh, orang NU itu menggunakan kunut, ya. Orang Muhammadiyah itu tidak menggunakan kunut, seperti itu ya. Nah, itu adalah sebuah perbedaan dan sikap yang harus diambil oleh masing-masing umat muslim, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Oke, sampai sini paham ya anak-anak ya? Oke. Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu kasus dan kalian mendiskusikannya. Siap. Oke, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Silakan kalian diskusi ya kasus tersebut, kemudian waktunya yaitu 1 menit. Oke? 1 detik, Pak. Nah, nanti setelah diskusi masing-masing perwakilan kelompok itu presentasi di depan, oke? Silakan diskusikan terlebih dahulu. Nanti Gimana? ketika presentasi Iya. dibaca kasusnya aja dan jawabannya saja ya. Kalau soalnya nggak usah dibaca. Jadi, ini terus langsung jawabannya. Nah, betul. Oke. Seperti itu ya. Bapak, ini kesulitan banget saya. Oh, gimana? Nanti ketika
presentasi itu soalnya saja yang diucapkan dan kemudian jawabannya saja, oke? Seperti itu ya. Ada yang kesulitan Mas Arthur? Aman ya? Iya nanti di belakang, oke? Sudah Pak, sudah. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasikan. Iya boleh berdiri. Oke, Jadi untuk kasus kelompok 1 itu di sekolah terdapat 2 kelompok siswa yang berbeda pendapat mengenai membaca doa kunut saat sholat subuh. Kedua kelompok saling mempertahankan pendapatnya. Jadi jawaban kita, kedua kelompok sebaiknya saling menghargai dan tidak memaksakan pendapat masing-masing karena perbedaan pendapat dalam masalah tersebut tidak seharusnya menghilangkan persaudaraan dan kerukunan sesama muslim. Semuanya Pak? Ya, terus? Ya, menghargai pendapat, tidak menyalahkan atau mengejek, tetapi menjaga ukhuwah Islamiyah dan berdiskusi dengan santun. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Mbak Faiha ya. Silakan kelompok 2. Iya. Soal itu. Ya, kasusnya kan bulan Ramadan, siswa melaksanakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat. Sedangkan siswa lainnya melaksanakan 20 rakaat. Mereka kemudian saling mengatakan bahwa cara kelompok lain kurang tepat. Bagaimana seharusnya sikap kedua kelompok tersebut? Jawabannya ya harusnya saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing selama memiliki dasar ajaran Islam. Oke, beri tepuk tangan untuk Bang Naswa. Silakan. Berdiri Mas. Ya, presentasi. Ya, soal LP itu siapa nih? Soal LP, soal kasus. Ya, bagaimana seharusnya sikap siswa terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya menghargai perbedaan tersebut dan tidak betul-betul memaksakan kebiasaan kepada orang lain. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk Mas Arthur. Keren. Semuanya udah pada bisa ya? Bisa menjawab semuanya ya? Baik. Hikmah toleransi antarumat beragama ya. Ketika kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mempererat ukhuwah Islamiyah kita kepada umat Islam yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati, respect satu sama lain. Nah, intinya polanya adalah ketika kamu ingin dihargai, hargailah orang tersebut. Nah, hargailah orang lain. Oke, kiranya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oke, baik. Mungkin Bapak Sulkan ya pertemuan kali ini, semoga apa yang kita pelajari kita bersama-sama bermanfaat ya. Saya Bapak akhiri, billahi hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kayak foto terus foto hari video. Aduh, negaranya pola kan di Apple. Ora. Maning berkur. Orang juga. Diam. Kayak ben jeda sih kepriwe? Mau kok kepriwe lang? Hah? Wis ora jadi. Ki wis 7 Mas Yudi. Ini ngomongnya 1,2,0.
Salam baik-baik, ngomong sih Batak. Saya ngomong lagi, saya ngomong. Ini besok masukin ke sana situ. Itu yang tadi. Nah. Mana bisa ya? Apa sih? Lang itu lang tolong lang. Ben balik. Nggak bisa tuh. Gak bisa Batak. Duh. Wis mulai gue. 6 menit. Kok sing bener? Bismillah. Orang kagak. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke. Sebelum pembelajaran hari ini kita membaca doa terlebih dahulu, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu ya. Apakah semuanya berangkat hari ini? Faiha Bu berangkat. Kenapa itu? Lagi. Semoga disehatin lagi ya si Faiha. Oke. Apa ya? Kelalen sumpah kelalen. Aduh. Kita akan mengulas materi yang kemarin ya. Di sini siapa yang masih ingat apa sih Nabi dan Rasul? Siapa tuh Nabi dan Rasul? Apa tuh, Mas Azizul? Nabi itu orang yang manusia pilihan Allah. Oke, ya betul sekali. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah dan yang dipilih oleh Allah menjadi utusan dan beliau itu menyampaikan wahyu kepada umatnya ya anak-anak. Terus sebelum apa ya? Oh ya, oke, Ibu mau nunjukin satu gambar. Ada yang tahu nggak ini peristiwa apa dan pada Nabi siapa? Ini. Apa itu Bu? Zoom. Nabi Ibrahim. Oke. Apa ini? Ya. Oke, baik betul. Berarti ini adalah peristiwa Nabi Ibrahim yang selamat dari api karena dibakar oleh Raja Namrud. Oke. Menurut kalian ini peristiwa yang biasa atau yang luar biasa nih? Luar biasa. Ya, betul sekali. Anak-anakku semuanya pintar banget ya Allah. Ini adalah perilaku yang luar biasa dari Nabi dan Rasul. Nah, menurut kalian ini tuh apa ya? Menurut kalian itu peristiwa luar biasa itu disebut dengan apa sih? Ada yang tahu? Ya, peristiwa luar biasa itu disebut dengan mukjizat ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita ke pengertian mukjizat. Apa sih mukjizat? Mukjizat adalah kegiatan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran kerasulan mereka. Nah, peristiwa tadi itu disebut dengan mukjizat ya anak-anakku semuanya. Terus apa sih fungsi mukjizat? Yang pertama itu sebagai bukti kebenaran nabi dan rasul, lalu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu menguatkan keyakinan kaum untuk beriman dan menjadi petunjuk bagi manusia.
Nah, Ibu mau tunjukin 3 gambar lagi nih. Nih, menurut kalian ini peristiwa apa ya? Nih, peristiwa siapa tuh? Nabi siapa? Ya, betul sekali. Ini adalah peristiwa Nabi Musa yang membelah laut. Terus ini peristiwa siapa? Nabi siapa? Peristiwa Nabi siapa ini? Apa itu peristiwanya? Menyembuhkan orang sakit. Menyembelih. Ayo. Nabi Isa. Iya, orang sakit. Menyembuhkan orang sakit ya, Mbak. Oke, menyembuhkan orang sakit ya, Mbak Manda, bukan orang sakit. Oke. Selanjutnya ini peristiwa Nabi siapa? Nabi Muhammad. Ya, itu Nabi Muhammad menerima Al-Qur'annya. Iya ini untuk penjelasannya ya tadi. Nabi Ibrahim itu dimasukkan ke dalam api karena beliau itu mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah kepada berhala. Nah, ini tuh Raja Namrud itu Nah, kan Raja Namrud dulu lagi bilang Raja Namrud. Nah, Raja Namrud itu membakar Ibu jangan grogi, Bu. membakar Nabi Ibrahim dan tetapi Nabi Ibrahim itu tidak terbakar. Nah, karena atas izin Allah Apinya jadi dingin. ya apinya jadi dingin. Selanjutnya yang tadi udah dijelaskan ya, Nabi Musa. Di Nabi Musa itu peristiwanya membelah Laut Merah dengan izin Allah agar beliau dan Bani Israel itu selamat dari kejaran Firaun. Selanjutnya itu Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu dapat menyembuhkan orang sakit seperti orang buta, orang lumpuh dan lainnya dengan izin Allah. Selanjutnya Selanjutnya itu mukjizat terbesar yaitu mukjizat Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Dia adalah Al-Qur'an yang tetap terjaga kebenarannya hingga akhir zaman dan menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Paham semua anak-anak? Semuanya anak-anakku paham semua? Baik. Terus kenapa sih Allah memberikan mukjizat? Nah, karena sebagai bukti kebenaran Nabi dan Rasul, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan kaum yang beriman dan menjadi petunjuk bagi manusia. Oke. Selanjutnya kesimpulan siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Apa tuh? Mukjizat adalah luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul sebagai bukti kebenaran, risalah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya betul sekali. Oke, baik. Pembahasan hari ini sudah ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, berarti kalau hadir semua kita siap ya untuk belajar pada materi pada kali ini, pertemuan ini. Siap. Oke, kan kemarin sudah dibahas ya tentang mukjizat Nabi, sifat-sifat Nabi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tugas-tugas Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian pernah tahu nggak sih apa aja tugas-tugas Nabi dan Rasul? Apa itu, Bu? Oke, jadi pada kehidupan kita kan pasti nggak pernah luput dari apa itu peraturan, apa itu perintah, pasti kita akan menjalankan ya. Nah, begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi untuk menjalankan tugas-tugas mereka disampaikan kepada umatnya gitu. Nah, ini nih, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Pasti ada perbedaan ya. Nah, kata nabi itu berasal dari naba'a. Naba'a yang berarti iya, betul. Nah, secara istilah sendiri, nabi itu seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban. Nah, pertemuan kemarin udah dibahas ya. Ya. Nah, sedangkan pengertian rasul itu, rasul berasal dari kata risalah yang artinya menyampaikan atau utusan atau penyampaian pesan. Oke. Nah, secara istilah sendiri, seorang laki-laki pilihan yang menerima wahyu dan mewajibkan menyampaikan kepada umatnya. Nah, jadi ini perbedaannya. Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri, tapi kalau Rasul menyampaikan wahyu kepada kaumnya, terus melanjutkan syariat. Kalau Rasul itu membawa syariat dan hukum agama yang baru. Kemudian jumlah yang diutus itu kan yang wajib kita ketahui itu ada 25 aja. Ada yang tahu siapa aja? Kok beda nada? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru hatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Nah, jadi itu 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Sedangkan nabi itu mencapai 120.000 dan rasul itu 313 rasul menurut hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, para utusan ini tuh membimbing manusia dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hatimul Anbiya. Nah, kemudian apa sih tugas-tugasnya? Tugas Nabi dan Rasul itu ada mengajarkan tauhid atau menyeru umat Islam kepada yang baik, untuk meyakini keesaan Allah, menyembahnya, serta menjauhi segala bentuk perbuatan syirik. Kemudian yang kedua ada menyampaikan risalah, menjelaskan hukum-hukum Allah, perintah, serta larangannya sebagai panduan moral dan tata cara beribadah atau biasa yang disebut dengan basyiro wa nadhiro. Kemudian yang ketiga itu menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah dalam akhlak serta memberikan kabar gembira dan peringatan. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Kenapa Nabi dan Rasul itu laki-laki, Bu? Kenapa Nabi dan Rasul itu laki-laki?
Karena pada saat itu kaum wanita itu sangat direndahkan. Jadi bagaimana kita bisa percaya dengan perempuan kalau di sana direndahkan begitu. Nah, bagaimana jawabannya? Boleh disanggah, Bu? Nggak boleh. Kamu anak SMP loh. Oke, karena sudah paham ya, Ibu kasih lembar kerja, silakan dikerjakan. Kerja apa nih? Silakan dibaca dulu. Ya, itu dibaca ya. Apa kegiatannya, lalu apa tugasnya. Gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, ini Bu. Jawabannya apa Bu? Iya Bu. Silakan Ini kan didiskusikan. Oh iya. Ini gimana? Ya, ini kan contoh nyatanya, terus ini tugasnya. Kalian pilih salah satu aja. Nanti kita waktu presentasi nyebutin jawabannya doang. Iya. Oke. Oke, udah selesai. Iya, silakan. Asik. Ya, yang pertama Nabi Muhammad SAW itu memberikan contoh cara berbicara yang sopan, jujur, dan penuh kasih sayang kepada para sahabat. Jawabannya uswatun hasanah. Iya, betul. Betul apa enggak? Betul. Oke, silakan duduk. Iya. Baik, pertanyaannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu melarang kaumnya menyembah patung berhala dan mengajak menyembah hanya kepada Allah. Nah, jawabannya itu A, mengajarkan tauhid. Oke, betul. Silakan kembali ke tempat. Jadi hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul itu kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mendorong setiap muslim untuk menerapkan sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kemudian menjadikan ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama agar selamat dan bahagia dunia maupun akhirat. Kemudian yang terakhir, membentengi diri dan masyarakat dari pemikiran serta perbuatan yang menyimpang dari syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Oke, adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke. Nah, kita langsung saja, kalian perhatikan gambar yang ada di depan.
Apa yang kalian lihat? Aduh, beda cara berdoanya ya. Nah, mungkin dari kalian ada yang memiliki teman yang berbeda keyakinan, berbeda agama dengan kalian. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Menghargai, menghormati. Nah, betul sekali. Nah, sikap seperti itulah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu toleransi antar umat beragama. Nah, dalam bahasa Arab, toleransi disebut berdasarkan. Nah, secara istilah, toleransi yang lain atas pelaksanaan. Toleransi itu menghargai hak orang lain. Nah, contohnya itu ketika misal kalian sedang kerja kelompok atau sedang di teman kalian kegiatan lah seperti itu. Nah, ada teman kalian yang beribadah, apa yang Hormati. ya seperti itu. Nah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya ketika itu ada jenazah yang membawa jenazah, lalu ada Rasulullah. Nah, iring-iringan jenazah itu lewat di hadapan Rasulullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau itu berdiri dan sebagai bentuk penghormatan, sebagai menghormati seperti itu. Lalu ada sahabat memberitahu, wahai Rasulullah, orang tersebut, jenazah tersebut. Lalu dijawab oleh Rasulullah, bukankah ia manusia? Seperti itu. Di peristiwa tersebut bisa disimpulkan bahwasanya juga mengajarkan untuk saling menghormati meskipun orang tersebut Yahudi atau berbeda. Nah, juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Kita ya 256. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama. Bahwa kita tidak boleh bisa mengikuti keyakinan kita, menganut agama, karena sesungguhnya antara jalan yang benar dan juga jalan yang sesat. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian apakah sudah paham atau belum, Ibu memberikan beberapa soal. Nanti kalian kerjakan terus nanti Ibu koreksi. Sudah semua? Sudah.
Baik, dari jawaban kalian kita hubungkan dengan 3 kata kunci di sini. Ada tasamu, menghormati, dan juga tidak memaksa. Tasamu tadi artinya apa? Toleransi. Berasal dari kata samaha yang artinya memperbolehkan atau mengizinkan. Lalu menghormati, artinya di sini menghormati hak orang lain, menghormati keyakinan orang lain, dan tidak memaksa orang lain untuk sama keyakinannya dengan kita. Nah, ketika kalian sudah paham dengan 3 ini, ingat dengan kata kunci ini, kalian sudah perhatiannya kita cukup ini. Mari ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Jadi ada yang masuk tau? Ada yang masuk? Nggak tahu dosen. Mau ngechat anak UKM banget kok. Jalan. Besok nggak namanya janjir. Ngapain nak nanyong? Sudah. Kapan sih? Sudah. Foto yuk. Aduh, kenapa ya? Kok naik buri ke arah? Iya, kok nang buri. Iya, kayak ini lightingnya bisa arah sini nggak? Iya, bisa. Iya, ini kita SS. Yuk, screenshot. Mana sih? Makin semua. Ini kurang tenang kalau di situ kurang. Yuk. Normal sih. Itu normal. Gimana sih, Mbak? Ya, 1, 2. Lagi 1, 2. Nanti. Oh ya, lanjut guys. Sakit boy, bosan. He? 1, 2. Aning. Aduh, pegel banget. Si Maning. Bol.